Keselamatan pasien adalah prioritas dalam pelayanan kesehatan termasuk di klinik kampus. Namun, kesalahan tetap bisa terjadi jika prosedur tidak diikuti dengan benar. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana kejadian tidak diharapkan terjadi di klinik Poltekkes akibat kesalahan pemberian obat. Mari kita pelajari agar dapat dicegah di masa depan. Aduh, kepala saya sangat pusing dan sakit. Saya harus pergi ke klinik ini. Selamat pagi, ada keluhan apa kak? Saya merasa sakit kepala dan pusing sejak pagi tadi, Sus. Baik, saya akan mencarikan obatnya terlebih dahulu. Mohon kakak tunggu sebentar ya kak. Karena terburu-buru, Dina tanpa sadar mengambil obat yang salah. Ia bermaksud memberikan paracetamol untuk sakit kepala, namun malah mengambil ibuprofen yang bisa berdampak buruk jika pasien memiliki riwayat MAH atau gangguan lambung. Ini obatnya, silakan diminum. Ini akan membantu meredakan sakit kepala kakak. Aduh, perut saya terasa sakit dan mual. Saya harus pergi ke klinik lagi. Aduh, suster, perut saya terasa sakit dan mual setelah minum obat tadi, suster. Apakah ada hubungannya dengan MAH, suster? Astaga, maaf kak, saya salah memberikan kakak obat. Seharusnya saya memberikan kakak paracetamol, tapi saya malah memberikan kakak ibuprofen. Sebelumnya maaf kak, saya akan melaporkan kejadian ini dengan dosen pembimbing saya. Kakak bisa istirahat dulu di bed sebelah sana. Baik, Sus. Ini berbahaya loh. Apa yang sebenarnya terjadi? Maaf bu, saya tidak melakukan double check dan tidak melihat label nama obat dengan benar. Kesalahan dalam pemberian obat itu bisa berakibat fatal loh. Kita sebagai perawat harus menerapkan prinsip 5 benar. Benar obat, benar pasien, benar waktu, benar dosis, dan benar cara pemberian. Juga kita sebagai perawat itu harus tahu tentang pentingnya membaca label sebelum memberikan obat kepada pasien agar tidak terjadi insiden yang tidak diharapkan. Dan kita juga harus mengkonfirmasi ulang sebelum memberi obat kepada pasien. Paham? Baik bu, terima kasih atas arahannya. Ya, silakan kembali ya. Aduh, tapi saya sangat sekali sepertinya. Kaki saya kan saya harus pergi ke klinik ini. Selamat siang kak, apa ada yang bisa saya bantu? Tadi saya berjalan di tangga, Sus. Saya hampir jatuh. Kaki saya terasa agak terkilir, Sus. Baik, bisa dilepas dulu kak tasnya. Ikuti saya ke ranjang sebelah sambil ceritakan sedikit bagaimana kejadiannya tadi. Tadi saya berjalan di tangga, Sus. Mungkin kaki saya terkilir, Sus. Tadi agak nyeri rasanya. Baik, kita periksa dulu kak. Bisa diam sedikit kakinya. Baik, dari pemeriksaan awal sepertinya kaki kakak ini terkilir ya kak. Namun untuk fasilitas kurang memadai karena ini kan di klinik kampus ya kak. Jadi saya akan menanganinya dengan kompres dingin terlebih dahulu. Berarti tidak apa-apa kan, Sus, kaki saya? Tidak apa-apa, bisa dilepas dulu kak kaos kakinya, bisa duduk di sini. Luruskan kakinya ya kak. Duduk di sini kak. Luruskan kakinya ya kak. Baik, untuk penanganan awal saya beri kompres dingin dulu ya kak, bisa dibawa istirahat. Kita lihat perkembangannya 1 atau 2 hari. Kalau masih terasa sakit dan bengkak, nanti saya akan menuju ke rumah sakit. Baiklah kak, tindakan sudah saya lakukan. Apakah sudah tidak terasa terlalu nyeri? Sudah lebih baik kan saya, Sus. Jika 1 atau 2 hari ke depan masih terasa agak nyeri, saya akan menuju kakak ke rumah sakit ya. Baik, terima kasih, Sus. Kalau gitu saya permisi ya kak. Baik, Sus.
Setelah dilakukan wawancara dan pemeriksaan fisik, perawat mendiagnosa mahasiswa tersebut mengalami kesleo ringan atau terkilir pada pergelangan kaki. Perawat kemudian memberikan penanganan awal dengan kompres dingin untuk mengurangi rasa sakit pada mahasiswa. Selamat pagi Kak, bisa Kakak ceritakan apa yang terjadi pada Kakak? Selamat pagi sus, tadi saya terantuk meja sus, kaki saya sakit. Oke baik, nanti saya akan memeriksa kondisi Kakak. Sebelumnya apakah ada pembengkakan atau luka yang terlihat? Dari yang saya lihat tadi sus, kaki saya sepertinya hanya pembengkakan, tidak ada terjadinya luka. Oke baik, kita akan melakukan pemeriksaan kondisi Kakak lebih lanjut. Kita akan melakukannya di lab ya Kak. Baik Kak, saya akan melakukan pemeriksaan kondisi Kakak lebih lanjut. Pertama saya akan memeriksa suhu dan tekanan darah Bapak. Bisa Bapak taruh ini di bagian aksila Bapak sebagai appropriate. Baik Pak, setelah melakukan pemeriksaan suhu tubuh Bapak normal dan tekanan darah Bapak normal. Selanjutnya Pak, saya akan memeriksa bagian pergelangan kaki Bapak dari 4 pembengkakan yang terjadi ya Pak. Baik sus. Sebelah kanan ya Pak? Iya sus. Bagaimana Pak setelah saya tekan? Apakah Terus sakit sekali sus, apa sakit sus? di bagian mana Pak? Di sebelah sini Pak? Iya, Rasa sus. sakit? Apakah sangat nyeri? Sangat nyeri sus. Oke. Baik Pak, saya akan melakukan proses pemasangan perban di kaki Bapak untuk mempercepat proses penyembuhan bengkak di Bapak. Baik sus. Bisa tolong kita pergi? Setelah dilakukan perawatan, pasien diberikan informasi tentang tanda-tanda cedera serius yang harus diwaspadai, seperti pembengkakan yang berkelanjutan disertai dengan nyeri yang tidak tertahan. Perawat mengingatkan untuk segera kembali ke klinik jika kondisinya memburuk. Baik Kak, proses pemasangan perbannya sudah dilakukan. Untuk proses penyembuhannya beberapa hari ke depan. Jika masih terasa nyeri atau terasa bengkak, Kakak bisa datang lagi ke klinik. Nanti akan saya kasih obat perban ini dan akan saya periksa lebih lanjut lagi ya Kak. Baik, terima kasih sus. Aduh, kepala saya sangat pusing, padahal tidak ada terjadi luka pada saya. Sepertinya saya harus pergi ke klinik ini. Siang Kak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang sus, pada saya terasa sangat pusing sus, padahal tidak ada luka yang terjadi pada saya sus. Baik, kalau gitu mari kita cek keadaan Kakak dulu ya di bed. Baik sus. Baik, sebelumnya Kak, apakah Kakak merasa ada sakit di bagian tertentu seperti kepala atau kaki? Tidak sus, saya merasa sangat pusing di kepala dan tidak ada terjadinya memar di tubuh saya sus. Baik, kalau gitu Kakak silakan berbaring dulu Kak. Sebelumnya saya akan mengecek tekanan darah dan suhu tubuh Kakak dulu ya. Baik sus. Jadi tolong diletakkan di bagian sini. Baik, setelah saya melakukan pengecekan, suhu tubuh kakak dan tekanan darah kakak itu normal. Tapi sebelumnya saya akan memeriksa kembali
bagian kepala kakak apakah ada luka memar atau luka lain kak? Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan di area sekitar kepala bapak tidak ada kejadian memar. Saya rasa ini hanya berbentuk ringan atau sakit akibat kelelahan. Namun jika kakak merasa pusing lagi, nanti kakak bisa kembali ke klinik dan menghubungi kami ya kak. Baik kak, jika pusingnya berkelanjutan, kakak bisa hubungi kami lagi. Untuk sementara waktu kami hanya bisa menanganinya sampai sini karena keterbatasan alat di klinik kami ya kak. Baik, terima kasih Sus. Baik, terima kasih kak. Dalam kejadian ini, karena pasien tidak menunjukkan tanda-tanda cedera serius dan hanya mengalami pusing ringan, perawat di klinik kampus hanya melakukan pemeriksaan dan observasi dasar karena keterbatasan alat di klinik. Perawat lebih mengutamakan pemantauan kondisi pasien terlebih dahulu, sembari memberikan informasi yang diperlukan untuk menjaga kesehatannya.